Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Elsa. Bagaimana nih kabarnya? Sebelumnya terima kasih sudah hadir di pertemuan daring ini. Apa nih yang akan Ibu bicarakan pada pertemuan siang ini? Waalaikumsalam Ibu. Alhamdulillah nih kabar saya baik Ibu. Jadi begini Bu, saya merasa di semester 1 ini saya menemukan beberapa peserta didik saya di kelas itu yang kurang berperan aktif dalam mengikuti pembelajaran. Dan setelah saya teliti Bu, hal tersebut tidak hanya di satu mata pelajaran, tetapi hampir di semua mata pelajaran Bu. Baik Ibu, dengan permasalahan tersebut di pertemuan daring ini apa yang ingin Ibu dapatkan? Jadi Bu, saya meminta Ibu mendengarkan keluh kesah saya. Saya ingin menemukan solusi terbaik nih Bu untuk memecahkan masalah saya ini Bu. Baik Ibu, dengan permasalahan yang terjadi di kelas Ibu, bagaimana perasaan Ibu saat melihat peserta didik yang kurang berperan aktif dan dapat dikatakan pasif ya Bu? Saya begini Bu, saya merasa khawatir. Saya juga merasakan gimana ya Bu, saya sedih gitu nah Bu akan permasalahan saya ini. Saya sedih karena rasanya saya telah berusaha untuk memberikan yang terbaik bagi peserta didik saya. Namun ada beberapa peserta didik ini dengan usaha yang sudah saya lakukan ini tidak berdampak positif Bu kepada beberapa peserta didik saya ini. Dan saya merasa khawatir Bu, peserta didik saya yang kurang aktif ini nanti akan tertinggal dalam pembelajaran di kelas Bu. Menurut Ibu, peserta didik yang berperan aktif itu yang seperti apa Ibu? Ya, yang bisa mengikuti pembelajaran dengan baik Bu. Sepertinya ketika saya memberikan pertanyaan, kemudian ada respon lah Bu, pertanyaan itu dijawab dengan baik. Kemudian apabila peserta didik saya ini tidak mengerti, mereka tidak hanya angguk-angguk Bu, mereka mengatakan, oh teacher saya tidak mengerti ini, saya tidak paham. Nah kemudian di dalam kelompok yang seharusnya kan aktif Bu, nah untuk menyelesaikan tugas seperti itu Bu. Kemudian harapan saya peserta didik saya ini juga dapat menyelesaikan tugas-tugas individu yang saya berikan itu dengan baik Ibu. Baiklah Ibu, jika kita pakai skala A sampai D, menurut Ibu dengan tingkatan keaktifan yang Ibu sampaikan, maka beberapa peserta didik Ibu tadi berada di skala yang mana ya Bu? Menurut saya ini Bu, dengan apa yang saya amati, saya merasa peserta didik saya ini berada pada skala D sepertinya Bu. Oh baik Ibu, yang artinya D tersebut berada pada skala yang butuh bimbingan ya Ibu ya? Iya benar sekali Ibu. Baik Ibu, menurut Ibu nih, apa kira-kira yang menjadi faktor penyebab peserta didik Ibu kurang berperan aktif dalam mengikuti proses pembelajaran di kelas? Kalau menurut saya ini Bu, ada banyak faktor yang dapat menjadi penyebab peserta didik saya ini kurang berperan aktif Bu. Seperti terlihat kurangnya motivasi dalam pembelajaran yang mungkin baginya itu kurang menarik Bu. Dan saya rasa minimnya rasa percaya diri dari peserta didik saya Ibu. Dalam hal ini, bagaimana respon dari orang tua peserta didik tersebut Ibu?
Begini Bu, saya telah berkoordinasi dengan beberapa orang tua dari peserta didik saya yang bermasalah ya Ibu, dan mereka menyampaikan bahwa anaknya ini memang kurang suka belajar di rumah, dan mereka itu lebih sering bermain gadget, bahkan mereka juga sering bermain bersama teman-temannya. Terkadang Ibu, saya sudah menginfokan di grup kelas itu anak-anak ada PR. Nah, tetapi ketika orang tuanya ini bertanya, terus peserta didik saya ini bilangnya tidak ada PR begitu, Bu. Begitu ya Ibu. Jadi dari kondisi peserta didik yang seperti itu, bagaimana cara Ibu membantu peserta didik tersebut agar bisa mengikuti pelajaran dan dapat berperan aktif dalam proses pembelajaran yang dilaksanakan di kelas? Jadi begini Bu, saya nih kan sudah merencanakan nih dengan permasalahan yang ada, saya sudah berusaha untuk mencari solusi. Tapi ada sih beberapa rencana atau beberapa hal nih yang sudah saya rencanakan untuk mengajak nih peserta didik saya ini agar bisa mengikuti pembelajaran dengan baik dan berperan aktif dalam mengikuti pembelajaran di kelas, yaitu dengan cara mengintegrasikan pembelajaran yang berdiferensiasi. Yang berdiferensiasinya ini juga mencangkup di kompetensi sosial emosional Bu, kemudian pembelajaran yang menggunakan teknologi seperti itu Bu. Lalu kemudian saya akan lebih dahulu melakukan pendekatan. Sepertinya pendekatan yang saya lakukan ini kurang dekat gitu Bu, jadi saya akan mencoba melakukan pendekatan lagi yang lebih intens lah Bu, dan mengajak anak atau peserta didik saya ini agar lebih terbuka kepada saya, sehingga dengan keterbukaan dari peserta didik ini saya mungkin bisa menggali Bu, sebab peserta didik saya ini kurang aktif dalam mengikuti pembelajaran. Nah, juga saya akan mencoba nih Bu menggunakan perangkat modul ajar ini yang bervariatif Bu, dan menyenangkan lah bagi peserta didik saya. Kemudian saya akan mencoba nih Bu berkolaborasi kembali dengan orang tua peserta didik ini untuk mengetahui perkembangan belajar peserta didik saya di rumah mungkin dengan cara berkala Bu. Mungkin ada dalam satu bulan itu berapa kali seperti itu Bu. Bagus sekali Ibu. Lalu bagaimana cara Ibu mengkoordinasikan atau bentuk kolaborasi Ibu dengan orang tua peserta didik? Mungkin Bu, kedepannya saya akan buatkan jadwal sepertinya Bu, membuatkan jadwal rutin untuk pertemuan saya dengan orang tua peserta didik, ya dengan cara berkala tadi Bu. Nah, nanti tujuannya itu untuk membantu perkembangan belajarnya si peserta didik ini Bu. Luar biasa Ibu. Selain dengan meningkatkan pembelajaran di kelas, kita juga dapat berkolaborasi dengan orang tua peserta didik. Kita untuk melihat perkembangan belajar anak di rumah. Lalu Ibu dengan rencana dan strategi yang akan Ibu lakukan tersebut, kapan nih Ibu akan mulai melakukannya? Saya akan mencoba melaksanakan atau memulainya rencana ini dalam minggu depan deh Bu. Bagus sekali Ibu. Semoga semua rencana yang telah direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik ya Ibu. Lalu dari percakapan kita hari ini, apa yang Ibu dapatkan? Jadi Bu, dengan saya berdiskusi nih dengan Ibu hari ini, saya merasa Ibu mendapatkan pencerahan atas permasalahan yang saya alami. Awalnya Bu, saya bingung Ibu, apa yang harus saya lakukan nih untuk mengatasi permasalahan ini. Namun setelah saya berdiskusi dengan Ibu, saya jadi memiliki nih rencana-rencana atau strategi apa yang harus saya lakukan untuk membuat peserta didik saya ini kembali lagi berperan aktif dalam belajar. Seperti itu Ibu. Baik Ibu, alhamdulillah. Kalau begitu, minggu depan kita bertemu lagi ya.
untuk melihat perkembangan dari rencana-rencana yang telah Ibu rencanakan tersebut. Baik Ibu, siap deh. Terima kasih ya Ibu atas waktunya. Sampai berjumpa kembali minggu depan Ibu. Siap Ibu, terima kasih kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu. Yang pertama, refleksi ya. Yang pertama, apa yang sudah berjalan dengan baik selama proses percakapan. Ya, yang sudah berjalan menurut saya mendengarkan aktif, hadir seutuhnya sudah kita laksanakan. Lalu memberikan pertanyaan terbuka, memberikan umpan balik, sudah kita laksanakan dengan baik menurut saya. Oke, yang kedua yang masih perlu diperbaiki. Ya benar, seperti kata Bu Elsa, public speaking ya. Maklumlah, baru sekali ini kita direkam dan sepertinya harus benar-benar fokus mungkin. Jadi yang pikiran yang tadinya mungkin agak mencela-mencelik ke sana sini tuh harus lebih fokus lagi besok, diperbaiki lebih baik lagi. Oke, yang ketiga apa yang saya lakukan sebelum dan sesudah. Mencari tempat yang tenang, benar Bu, mencari tempat yang tenang agar apapun yang kita lakukan kegiatan itu kita berusaha untuk memberikan yang terbaik ya Ibu ya. Kita sudah berusaha tetapi kan terkadang sesuatu itu terjadi tiba-tiba. Tidak bisa kita sangka-sangka ya Ibu ya. Bagi yang keempat, apa yang akan saya lakukan ya Bu Elsa ya? Iya, benar. Oke. Apa yang akan dilakukan untuk memperbaiki? Iya, apa yang akan dilakukan untuk memperbaiki? Baik, saya akan mencoba untuk mengidentifikasi aspek yang sudah efektif dalam pengembangan coaching yang gunanya untuk memberikan kegiatan coaching ini menjadi lebih baik lagi, seperti itu Ibu Elsa. Refleksi dari yang kedua, tuliskan umpan balik dari coach Anda. Nah, kita kan udah ini nih, apa yang Anda rasakan pada saat di coaching. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Ibu, yang Elsa rasakan pada saat di coaching, pertama pasti gelisah Bu ya. Kenapa gelisah? Karena kita berusaha menyampaikan apa yang kita pikirkan. Kadang kan banyak orang yang banyak terpikir namun susah untuk menyampaikannya. Kadang kan bahasa kita menyampaikan kadang susah dimengerti, seperti itu Bu. Nah, kemudian yang saya rasakan pada saat di coaching ini Bu, saya merasakan yang awalnya gelisah ini berubah lama-lama, saya merasa tertantang, seperti itu Bu. Kenapa seperti itu? Saya merasakan ini kan permasalahan di kelas Elsa ya. Nah, sedangkan Elsa meminta bantuan yang sebenarnya permasalahan ini tidak dimengerti sebenarnya oleh orang yang Elsa tuju, seperti itu, orang yang mungkin Elsa minta pendapat. Namun, kenapa Elsa berbicara kepada Ibu? Karena Elsa yakin permasalahan ini kan tadi bersifat umum, seperti itu Bu. Nah, mungkin yang terjadi di kelas Elsa ini terjadi di kelas Ibu, cuman dengan karakter anak yang berbeda. Nah, jadi kita bisa Ibu bisa membantu Elsa menggali
seperti apa sih sebenarnya solusi yang bisa Elsa munculkan untuk menghadapi permasalahan di kelas yang sebenarnya Elsa tahu keadaannya itu seperti apa. Cuman mungkin sama seperti halnya ketika kita bekerja sendiri itu Bu, kita hanya memikirkan ide yang ada di kita gitu. Sedangkan ketika kita bekerja bersama-sama itu banyak ide yang muncul, dan orang yang ada di antara kita itu akan membantu kita untuk memunculkan tuh sebenarnya ide-ide itu bisa kita lakukan. Nah, yang mungkin yang tidak terpikirkan oleh kita bisa dibantu gitu untuk muncul oleh orang lain seperti itu, Bu. Nah, kemudian yang saya rasakan, saya serasa mendapatkan pencerahan seperti itu, Bu. Ternyata ide-ide ini sebenarnya bisa ada di Elsa, cuman tidak terpikirkan. Nah, dengan adanya coaching ini, Ibu itu membantu Elsa untuk, oh sebenarnya ini bisa loh, dengan seperti mungkin modul ajar yang Elsa buat selama ini tidak sesuai dengan karakteristik semua anak yang ada di kelas Elsa seperti itu. Nah, maka muncullah nanti Elsa langsung terpikir, oh ternyata model model ajar yang Elsa buat itu seharusnya berdiferensiasi seperti itu. Awalnya kan Elsa sudah melaksanakan asesmen awal, nah sudah dipetakan. Nah, ternyata modul ajar yang dibuat ini tidak dipetakan, tidak diselaraskan dengan hasil asesmen awal tadi. Nah, jadi dengan diskusi ini Ibu membuka cakrawala Elsa, membuka pemikiran Elsa bahwasanya ketika kita membuat membuat perencanaan pembelajaran, ya kita harus memikirkan bagaimana karakteristik, minat, kebutuhan dari peserta didik kita, sehingga kita nggak tiba-tiba kenapa sih peserta didik ini nggak mau belajar, kok males sih, mungkin dari rumah nggak sarapan. Ternyata banyak hal-hal lain yang menjadi penyebab seperti itu, dan bahkan mungkin penyebabnya bisa datang dari kita sendiri. Kita tidak bisa serta-merta menyalahkan anak seperti itu. Kita juga harus melihat introspeksi diri lah, Bu. Nah, dengan adanya coaching ini, Elsa terintrospeksi, Bu, melalui strategi Ibu menggali rencana-rencana, kira-kira rencana apa yang tepat, strategi apa yang tepat. Nah, kemudian juga saya jadi terpikirkan, kan selama ini Elsa sudah berdiskusi dengan orang tua. Nah, ternyata yang Elsa diskusikan itu hanya sebatas tanya. Nah, tidak ada keberlanjutan. Misalnya anak-anak kita udah ngerjakan PR belum Ma di rumah. Nah, seharusnya Elsa lebih lagi daripada itu. Seperti itu, Ibu.